Kami dari Kelompok 7 akan menjelaskan mengenai Interpersonal Skill. Saya Fatima Azahra. saya Raffi Badu Hernando, saya Satria Pranata. Saya Revalia Rahminda. Interpersonal skill secara umum adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain maupun dengan rekan kerja. Kemampuan interpersonal menjadi salah satu soft skill yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Dalam dunia kerja, keterampilan interpersonal membuat kita mampu kerjasama dengan orang lain maupun rekan kerja seperti klien dan lain-lain. Apa manfaat keterampilan interpersonal bagi kita saat ini? Misalnya, kemampuan interpersonal memungkinkan terjaganya hubungan yang baik dengan keluarga dan teman. Karena kita sendiri mampu berkomunikasi dan memahami ide atau perasaan mereka dan satu sama lain. Tadi kita sudah bahas mengenai pengertiannya. Selanjutnya, penting nggak sih interpersonal skill gitu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya tentu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kemampuan interpersonal skill, kita mudah diterima di lingkungan manapun. Dan jika memiliki interpersonal skill yang baik, maka komunikasi dengan orang lain itu akan sangat asik, hangat, dan kalau sama yang lebih tua pun bisa menyeruakan gaya bicaranya. Dan ciri orang yang memiliki interpersonal yang baik akan tercermin dalam membangun hubungan dengan orang lain. Nah, biasanya orangnya tuh humble dan hangat, serta enak juga kok diajak untuk ngobrol. Dan orang-orang yang memiliki interpersonal skill yang baik, dia bisa menjadi pemimpin atau memiliki jiwa kepemimpinan. Biasanya leadership-nya tuh tinggi. Kenapa kok bisa? Karena orangnya tuh baik, apa adanya, dan punya integritas. Kemudian orang yang mempunyai interpersonal skill yang baik itu tercermin dalam komunikasi di depan umum ataupun publik. Mereka lebih percaya diri dan juga smart dalam mengambil kata-kata. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang harus diperhatikan dalam mengelola interpersonal skill. Yang pertama ada komunikasi verbal. Pada aspek ini kita dapat mengetahui apa yang kita ucapkan dan bagaimana kita mengucapkannya. Yang kedua ada komunikasi verbal. Dalam aspek ini kita dapat berkomunikasi tanpa menggunakan kata atau kalimat, namun menggunakan gestur, kemudian bahasa tubuh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada keterampilan mendengar. Di bagaimana kita menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga tidak susah payah untuk menerjemahkan maksud dari pesan tersebut. Kemudian yang keempat ada keterampilan negosiasi. Keterampilan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dan mendapatkan kesepakatan bersama sebagai hasil dari pembicaraan yang terjadi. Dan yang kelima ada penyelesaian masalah. Pada aspek ini kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang timbul sehingga tidak merugikan segala pihak. Kemudian yang keenam ada mengambil keputusan. Pada aspek ini kita bisa mengeksplorasi dan menganalisis beberapa opsi untuk membuat keputusan yang baik. Dan yang tidak kalah penting adalah aspek asertivitas. Karena dalam berinteraksi kita harus tetap menjaga sikap dan perilaku agar kondisi saat berkomunikasi berlangsung dapat berjalan secara kondusif. Setelah mengetahui aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam mengelola interpersonal skill, tentunya muncul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk meningkatkan interpersonal skill? Yang pertama yaitu kita harus membiasakan untuk percaya diri. Biasakan untuk menyimak dan memahami apa yang disampaikan orang lain. Berbekal pemahaman yang utuh, kita dapat menyampaikan sesuatu dengan percaya diri. Lalu yang kedua, dengan cara meminta feedback dari orang-orang terdekat. Tanyakan, apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik? Lalu yang ketiga, kita harus bayangkan jika kita berada pada posisi orang tersebut. Saat berinteraksi dengan orang lain, jangan terburu-buru untuk memberikan reaksi. Ambil jeda sesaat untuk membayangkan bagaimana jika kita di posisi orang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam sebuah kegagalan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah mereka tidak mampu berperilaku sesuai harapan orang lain.
Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang itu mempunyai harapan sendiri dalam berkomunikasi. Jadi mereka terkadang itu tidak bisa mengerti atau menghargai apa yang diinginkan orang lain, namun dia selalu menginginkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mereka tidak mampu menjadi dirinya sendiri. Karena beberapa orang itu memiliki impian atau juga panutan sebagai hidup di hidupnya sendiri, dan mereka itu tidak bisa meningkatkan apa keahlian, kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian yang tiga yaitu yang terpenting adalah mereka tidak mampu menjadikan dirinya sebagai makhluk sosial sebagaimana tuntutan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian terdapat beberapa contoh dalam interpersonal skill. Yang pertama ada menyimak, di mana kita tahu bahwa menyimak atau mendengarkan pembicaraan atau pendapat dari orang lain itu kadang kita tidak bisa menghargai orang tersebut. Menyimak itu bukan keterampilan atau kemampuan yang mudah kita lakukan. Ingin menjadi pusat perhatian dengan menyela pembicaraan orang lain itu banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini tanpa mereka sadari. Padahal kita harus tahu kapan kita harus menyimak dan kapan kita harus memotong pembicaraan orang lain. Dan itu merupakan sebuah komunikasi secara interpersonal. Kemudian berkomunikasi secara efektif, di mana kualitas dalam menyampaikan itu tidak hanya dari suara saja, tapi juga bagaimana cara kita mengimplikasikannya dalam berbicara atau menyampaikan sebuah pembicaraan. Intonasi suara, kemudian bahasa tubuh, dan ekspresi wajah, kita mampu harus menyampaikan pesan-pesan yang sama pentingnya dengan kata-kata yang diucapkan. Jika kita memiliki public speaking ini juga sebuah percaya diri yang baik, maka kita dapat mengimplikasi atau juga mengimplementasikan komunikasi itu dapat bisa diterima dengan mudah oleh orang lain. Kemudian yaitu ada empati. Jadi seseorang yang memiliki empati itu memahami apa yang dirasakan atau dibutuhkan orang lain. Dan beberapa orang yang memiliki kemampuan atau sikap empati ini membawa suasana yang positif bagi lingkungan atau sekitarnya. Dan yang terakhir ada leadership. Jadi di mana ketika seseorang itu mempunyai kemampuan leadership atau kepemimpinan yang baik, maka dia mampu berkomunikasi dengan baik dan juga efektif karena biasanya dia terlatih dengan kemampuan dia untuk memimpin sebuah organisasi atau sebuah forum. Maka jadi seorang pemimpin itu harus bisa menghargai dan juga menyimak pendapat dari setiap anggotanya atau setiap timnya. Pertama, yaitu memberikan senyuman terhadap orang lain, di mana meningkatkan keterampilan itu harus memberikan senyuman kepada orang lain dengan memberikan aura yang positif. Dan ketika kita berkomunikasi dan mimik kita senyum seperti contohnya begini. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang percaya diri. Nah, itu tadi itu merupakan sebuah contoh ketika kita berkomunikasi namun dengan mimik wajah yang senyum atau ceria. Kemudian yang kedua yaitu memberikan apresiasi terhadap orang lain. Jadi meningkatkan keterampilan interpersonal itu dapat dilakukan dengan melakukan apresiasi terhadap lawan bicara dengan berbagai macam cara. Nah, seperti contohnya begini. Oh, jadi begitu. Makanya sekarang nilai kamu bagus karena kamu itu rajin belajar dibanding yang kemarin. Semoga dari peningkatan ini itu bisa membuat kamu semakin maju dan berkembang. Nah, tadi adalah contoh sebuah dari memberikan apresiasi terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan perhatian terhadap orang lain, mencermati dan juga mengamati orang lain. Dapat dilakukan ketika orang lain berada dalam situasi yang sulit. Nah, jadi contohnya begini. Ketika kamu berkomunikasi lalu dia itu menghadapi situasi yang sulit dengan menyelesaikan masalahnya. Dan kamu ini bisa menjadi seorang teman, yaitu dengan pendengar yang baik dan memberikan motivasi untuk dia bisa dapat menyelesaikan masalahnya. Terima kasih ya bukunya. Oh iya, Za, sama-sama. Tak balik saya. Oh, langsung kan, Ta? Iya. Oke, hati-hati. Maaf ya dulu lama.
Oh iya aja, nggak apa-apa. Duduk dulu, duduk. Silakan. Yuk. Oh. Ini ya, makasih bukunya. Oh iya. Gara-gara bukumu aku jadi bisa ngerjain soal kemarin. Nilaiku bagus. Wah, nggak apa-apa. Lain kali kalau mau pinjam lagi nggak apa-apa kok, pinjam aja. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Tak balik saya ya? Loh, langsung kan toh? Iya, aku buru-buru. Oh iya, hati-hati. Makasih. Yuk. Sorry luar. Macet guys, jalanan guys. Harus mari tak kelasnya. Kenapa ya? Nggak ngerti lah. Enggak, semua gak ada tugas. Kerja apa tugas? Enggak. Bentar. Kok pada sibuk sendiri-sendiri? Bukannya kesini buat bahas tugas ya? Oh iya, sorry. Sorry. Tadi Iya. masih ada kerjaan bentar. Oh iya. Ada yang naik urgent. Urgent. Jadi gimana? Tugasnya prosesnya sampai mana? Ya gimana ya? Nggak tahu tugasnya gimana Aku nggak kerjanya. paham. Ya apa? Soalnya kayak yang kemarin diajarin ibunya tuh masih nggak paham. Cuman Ya awang-awang. ya awang-awang aja lah. Ada yang malas sopian, ada dibuat. Iya deh. Jika kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita dan memberikan timbal balik yang baik untuk kita. Jika kita bisa berdiskusi dan juga berkomunikasi dengan orang lain, maka kita harus bisa memahami dan juga menganalisa apa yang dia bicarakan supaya orang lain itu bisa memahami apa yang kita bicarakan. Terima kasih sudah menonton video kami mengenai interpersonal skill. Semoga membantu. Jangan lupa di like dan komen ya teman-teman. Dadah. Dadah.